Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menjurnal ketika terjadi yang namanya penggabungan usaha, khususnya terkait akuisisi aset bersih, di mana pada akuisisi aset bersih tersebut terjadi atau timbul yang namanya goodwill negatif. Di video sebelumnya kan goodwillnya goodwill biasa ya. Nah ini goodwillnya goodwill negatif. Serta nanti soal selanjutnya itu terjadi penggabungan usaha khususnya terkait konsolidasi, yaitu akuisisi aset bersih dengan imbalan berupa kas ya. Nah, langsung aja kita ke soalnya coy, tanpa basa-basi. Soalnya ya durasi coy. Akuisisi aset bersih goodwill negatif. PT Acas mengakuisisi aset neto PT Sanca dengan membayar duit ya, senilai 650.000 serta biaya legal 20.000. Seperti biasa, kita cari dulu harga belinya. Harga beli. Nah, harga beli berarti biaya yang dikeluarkan ya. Duit yang dikeluarkan ditambah sama biayanya ya. Nah, ini kan membayar senilai 650. Maka berarti imbalan kas senilai 650 ya. Nah, terus biaya legal 20.000. Nah, seperti biasa saya pakai menurut referensinya Richard F. Baker di buku Akuntansi Keuangan Lanjutan halaman 14 bahwa biaya legal masuk harga beli ya. Maka harga beli atas akuisisi aset bersih PT Sanca berarti imbalan kas yang dikeluarkan ditambah biaya legalnya ya. Berarti harga belinya 670. Nah, aset neto seperti biasa, aset neto ini kan akuisisi aset bersih ya. Maka PT Acas memperoleh seluruh aset neto dari PT Sanca ya. Nah, karena ini metode akuisisi yaitu metode pembelian, maka dasar pencatatannya adalah nilai wajar ya. Ini kan di neracanya PT Acas sama PT Sanca ada nilai buku sama nilai wajar. Nah, dasar pencatatan atas metode pembelian, purchase atau akuisisi itu kan metode akuntansi penggabungan usaha ada dua ya, conflict of interest sama pembelian atau purchase atau akuisisi. Nah, di video ini, di contoh soal ini kan pakai metode pembelian ya. Nah, maka dasar pencatatannya yaitu nilai wajar. Maka yang kita hitung aset netonya itu berdasarkan nilai wajar ya. Nah, ini aset neto itu berarti kan total aset dikurangin liabilitas ya. Nah, ini kan udah ketemu nih total asetnya PT Sanca 905 dari nilai wajar ya. Kurangin utang lancarnya sama utang hasilnya ya. Berarti aset netonya yang diperoleh PT Acas dari PT Sanca itu 905 ya. Dikurangin liabilitasnya 10.000 sama 35. 10 plus 35. 800.000. Nah, maka goodwillnya, nah ini kan harga beli lebih kecil daripada aset neto yang diperoleh ya. Maka ini adalah muncul yang namanya goodwill negatif, yaitu senilai 800 kurangin 670, 130 ya. Nah, kalau goodwill biasa kan harga beli lebih besar daripada aset neto ya. Nah, ini kan harga belinya lebih kecil daripada aset neto, maka yang muncul adalah goodwill negatif ya, kebalikannya. Atau menurut buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 penulisnya Dwi Martani, Taufik Hidayat dan teman-temannya itu disebutnya sebagai pembelian diskon. Mana ini? Halaman 21 itu pembelian diskon ya. Goodwill negatif itu pembelian diskon. Nah, seperti biasa saya juga pakai referensinya buku Richard F. Baker. Itu pertama kita catat dulu biaya legalnya, biayanya ke akun sementara ya. Itu biaya legal 20.000, itu akunnya adalah biaya merger tangguhan 20.000, kreditnya kas ya 20.000. Nah, maka jurnalnya adalah jurnal yang dibuat oleh PT Acas ketika mengakuisisi aset neto PT Sanca. Itu pertama seperti biasa kita catat dulu aset neto yang diperoleh. Berarti kan kita catat ya, kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, paten ya. Akumulasi enggak ada ya, masih 0 ya. Kita tulis kas, piutang,
Ini tak cepetin ya. Utang persediaan kas piutang persediaan tanah bangunan paten utang lancur utang wesel ya. Aset netonya ya. Dicatat pakai dasar nilai wajar ya. Berarti debit 80.155. Karena ini ada goodwill negatif. Goodwill kan harusnya di debit. Nah, tapi karena ini goodwill negatif, maka kita tulis di kredit ya. Nah, kalau menurut buku Dwi Martani halaman 21 itu nama akunnya itu keuntungan pembelian diskon. Senilai ya goodwill negatif 130. Sama kasnya ya 650. Tambah biaya merger tanggungan berapa? 10 ya. 905 ya. Berarti seperti biasa ya, kita catat dulu aset netonya, semua asetnya, terus utang-utangnya. Setelah itu goodwillnya, yaitu karena ini goodwill negatif, akunnya itu keuntungan pembelian diskon. Terus biaya ya imbalan kasnya yaitu kas 650 sama biayanya ya, biaya merger tanggungan, biaya legal 20.000. Ini udah ya, udah balance 905. Nah, lanjut soal yang kedua, konsolidasi akuisisi aset bersih dengan imbalan berupa kas ya. Nah, konsolidasi apa? Itu ketika terjadi penggabungan usaha di mana dua perusahaan atau lebih bergabung terus membentuk sebuah perusahaan baru ya. Ini berarti akuisisi aset bersih. Nah, PT Acas PT Acas dan PT Sanca berkonsolidasi, bergabung, membentuk perusahaan baru bernama PT MCS. Bagi yang belum tahu PT MCS itu apa? PT MCS itu perusahaan saya yang dulu ya, perusahaan mencari cinta sejati. Nah, Facebook aja. PT MCS mengalihkan imbalan senilai 1275 sekian untuk mengakuisisi aset neto PT Acas dan PT Sanca serta biaya legal 20.000. Maka jurnalnya dibuat oleh PT MCS. Berarti PT MCS ini perusahaan baru ya yang dibentuk ya atas konsolidasi. Seperti biasa, kita catat dulu imbalan kasnya. Ya biaya ya harga beli akuisisi aset netonya. Harga beli kan dari kas yang dikeluarkan sama biayanya ya. Imbalan kas berapa ini? 1275. Terus biaya legal, ini biaya legal masuk harga beli ya, soalnya menurut itu biasa bukunya Richard E. Parker halaman 14, biaya legal 20. Ini tak buat mirip-mirip sama atas ya, ya biar gampang. Maka harga belinya adalah ini tambah ini 1295. Setelah ketemu harga beli, kita hitung aset neto. Ini apa? Seperti biasa ya, dari buku Richard E. Parker itu semua biaya dicatat di akun sementara. Ini berarti biaya legal ya. Itu kalau menurut Richard E. Parker nama akunnya biaya merger tanggungan sama kas ya, 20.000 sama 20.000. Ini akun sementara dari biaya legal ya. Terus kita hitung aset neto. Nah, ini kan ini kan aset, ini kan konsolidasi dari dua perusahaannya. Nah, maka seperti biasa, karena ini juga pakai metode pembelian yaitu akuisisi, maka dasar pencatatannya adalah nilai wajar. Nah, dan juga karena ini kan PT MCS, berarti mengakuisisi ya memperoleh aset netonya PT Acas sama PT Sanca ya. Maka aset netonya PT Acas itu dijumlahkan dengan aset netonya PT Sanca ya. Berarti aset netonya PT Acas sama PT Sanca dijumlah ya. Karena kan ya PT MCS memperoleh aset netonya dua perusahaan ini ya. Maka dijumlah aja. Ini sudah dihitung ya. Oh, ini nilai wajarnya berapa ini soalnya? 2830. Kan dari kas
piutang, tanah, di persediaan, tanah, bangunan, di total ketemu 2830 ya. Males di kalkulator tuh. Nah, berarti aset neto, kita hitung aset neto PT Atsas dulu ya. Ini mending di ini aja dah. Biasa menghitung aset neto yaitu total aktiva minus liabilitas ya, pakai nilai wajar. Nah ini kan total aktivanya PT Atsas 2830 ya, 2830 kurangin liabilitasnya, utang lancar, utang wesel 210 180, 210 180. Temu aset netonya PT Atsas 2440. Nah terus aset netonya PT Sanca yaitu total aktiva 905 minus liabilitasnya ya, 905 dirodu minus 70 sama 35. Ini berarti goodwill negatif ya. Apa goodwill negatif? Ya kan harga beli nih, harga beli goodwill kan harga beli dikurangin aset netonya ya yang diperoleh itu 1945 ya kan, goodwill negatif. Maka ini berarti sama kayak atas ya, goodwill negatif ya. Maka jurnal yang dibuat oleh PT MCS berarti biasa ya, kita catat dulu semua aset neto yang diperoleh. Ini kan kas piutang, mana ini? Kas piutang, persediaan tanah, bangunan, paten, utang ya. Jadi kita kopas saja. Nah, berapa? Kas ini kan PT MCS memperoleh aset netonya PT Atsas sama PT Sanca ya. Maka di kasnya PT Atsas ditotal dengan kasnya PT Sanca ya dari nilai wajar. Berarti kan 530 tambah 80 ya. Kas yang diperoleh berarti 530 tambah 80 ya. Biasa pakai nilai wajar. Ingat ya. Terus 330 tambah 100. Terus 440 tambah 55. 55. Ini tak cepetin ya. Intinya tinggal asetnya pakai nilai wajar di total ya. Masing-masing aset. Kas PT Atsas tambah kas PT Sanca. Piutang PT Atsas tambah piutang PT Sanca. Persediaan PT Atsas tambah persediaan PT Sanca. Tanah PT Atsas tambah tanah PT Sanca. Pakai nilai wajar ya. Ini tak seperti ini. Nah ini karena PT Atsas kan nggak ada patennya ya, maka berarti cukup paten dari PT Sanca saja. Utangnya juga ya, utang lancar sama utang wesel ya. 210 tambah 70 10 180 tambah 35. Nah setelah itu kan aset netonya udah dicatat ya, total aktiva minus liabilitasnya. Terus kita catat juga imbalan kasnya ya, pembayaran dari konsolidasi ini. Ini kan imbalan kasnya 1275 275. Terus kita catat goodwillnya ya, kan goodwill negatif. Kalau menurut buku Dewi Martani halaman 21 itu goodwill negatif, akunnya keuntungan pembelian diskon, sama kayak atas ya, sama kayak ini ya. Berapa? Goodwill negatifnya 1945. Nah 145 biar nggak negatif. Nah setelah itu biayanya ya, biaya merger tangguhan ya, biaya legalnya ini kan 20.000 3735. Nah
Berarti ya, ingat kalau terjadi penggabungan usaha akuisisi, kita ya konsolidasi juga, kita catat dulu, kita hitung dulu imbalan kasnya, terus biayanya, terus setelah itu ketemu harga beli, kan harga beli. Nah, terus kita hitung aset netonya yang diperoleh. Kalau ini kan konsolidasi berarti dua aset neto perusahaan, terus ketemu goodwillnya ya, harga beli kurangin aset netonya diperoleh. Setelah itu kita jurnal, berarti total aktifanya kita catat, terus liabilitasnya kita catat, terus imbalan kasnya kita catat, terus goodwillnya kita catat, sama terakhir biayanya ya. Ya, sekian video kali ini. Udah sih gitu aja. Oh ya, tambahin ya, lupa tadi. Ini kan bikin soalnya rada kecepatan. Ini yang konsolidasi kan goodwillnya goodwill negatif ya. Barangkali bingung. Kita coba, barangkali ada yang bingung. Kalau misal goodwillnya nggak goodwill negatif ya gampang ya. Misal imbalan kasnya ini jangan 1,75. Aset netonya 240 tambah 800 berapa? 3240 ya, 3240. Berarti imbalan kasnya 35-an lah ya, 3.500.000 ya, 3.500.000 misal ya, biar goodwillnya nggak goodwill negatif ya, kan berarti imbalan kasnya 3.500.000. biaya legal masih sama ya, 20.000. Terus harga beli berarti kan imbalan kas tambah biaya legal 3520. Maka goodwillnya berarti harga beli kurangin aset netonya diperoleh ya, PT Santu sama PT Acas. Goodwillnya 280 ya. Nah, jurnalnya berarti ini tambah disisipin. Nah, berarti nggak ada yang namanya keuntungan pembelian diskon ya, karena keuntungan pembelian diskon kan buat nyatet goodwill negatif. Tapi kalau ini kan goodwillnya nggak negatif ya, cuman goodwill biasa. Berarti catatnya ya goodwill di debit ya senilai 280. Terus ini hapus saja. Nah, oke, jurnalnya kekinian. Kalau misal goodwillnya goodwill biasa ya, harga beli ini 3520 lebih besar daripada aset neto yang diperoleh. 3520 lebih besar dari 2440 tambah 800 ya, kan goodwillnya 280 ya. Kita itu aja sih tambahnya. Jangan lupa baca deskripsi ya, soalnya setiap video di channel YouTube Akuntansi Acas ini ada pesan di deskripsi tiap video ini. Sekian video kali ini, udah sih gitu aja.